Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita masih semangat belajar, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapat menimba ilmunya. Sebelum kita lanjut belajar, mari kita berdoa bersama-sama agar kiranya doa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita menerima pelajaran pada hari ini. Mari doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum berlanjut, Bapak tanya, sudah hadir anak-anak semuanya? Sudah. Nah, bagus. Ada yang tidak hadir, ya? Nah, baik. Untuk anak-anak sekalian, ya, pada pelajaran yang lalu kita sudah pelajari tentang benda dalam sekitar kita, tentang wujud benda, ya. Masih ada yang ingat wujud benda ada berapa? 3. Ada 3, bagus. Apa saja itu, nak? Padat, cair, dan gas. Iya, sangat bagus sekali. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Coba sebelum Bapak lanjut dibuka itu buku pelajarannya, ya, tentang tema 3, ya, benda di sekitarku, subtema 4, ya. Halaman 194 di pembelajaran 3, ya. Nah, di sana kita akan mempelajari tentang pemanasan global, ya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang satuan waktu. Mudah-mudahan apa yang nanti setelah kita pelajari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Nah, baik, sebelum kita melanjut sana, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu Garuda Pancasila. Tahu anak-anak? Tahu. Baik, Pak pimpin, kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ya. Nah, selanjutnya tadi sudah Bapak sampaikan bahwa pelajaran yang lalu kita sudah lakukan tentang, ya, yaitu wujud benda. Ada 3 tadi sudah sama anak sampaikan. Ada benda padat, kemudian benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang kita akan pelajari
tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku, yaitu pada subtema 4 halaman 194 ya. Nah, belum lanjut sana, pernah ya, ini Bapak tanya kepada anak sekalian, pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Nah, kemudian apa yang dimaksud pemanasan global? Ya. Nah, kemudian ya di sini tentunya setelah nanti kita pelajari ini ya, Bapak harapkan anak-anak bisa memahami dan mengerti sehingga dapat memanfaatkan ya apa itu yang disebut dengan pemanasan global ya. Kemudian apa manfaatnya? Nah, tadi Bapak berikan pertanyaan. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Pernah? Iya. Kemudian apa yang dimaksud pemanasan global? Nah, coba siapa yang bisa memberikan jawabannya? Ada? Nah, nanti ini akan Bapak sampaikan ya, apa pelajaran kita hari ini tentang ya, tentang keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Nah, coba anak-anak perhatikan semuanya ya. Sebelum Bapak lanjut tentang pelajaran ini ya, tentunya nanti kita awali ya, kita buat suatu percobaan ya, kita buat suatu percobaan. Di sini Bapak bawa ini ada beberapa es batu ya. Nah, ini Bapak bawa buah es batu ya. Oke. Kemudian kita coba ini satu, Bapak minta anak untuk meletakkan ini di tempat yang panas. Coba satu, anak Bapak ada yang berani ya, kita taruh di sana. Setelah apa baru kita ya, Bapak kerja duluan ya, letakkan di tempat yang panas. Nah, sudah. Nah, kita lanjutkan ya. Ini kita buat suatu percobaan. Yaitu Bapak ingin bertanya ya, apa yang terjadi ya dengan percobaan yang kita lakukan ya. Tadi ini adalah sebuah es ya. Kalau ini kita letakkan di dalam lemari es, dia sifatnya masih bentuknya masih padat ya kan, keras padat ya, kalau kita masukkan di dalam lemari es. Mengapa? Coba ada yang tahu mengapa kalau kita letakkan di dalam lemari es dia bentuknya masih keras dan padat? Coba ada yang tahu? Ayo.
Coba berikan penjelasannya. Ada yang tahu? Karena aliran listrik. Nah, bagus. Ada lagi? Coba berikan jawabannya, ayo. Tadi karena aliran listrik. Bagus. Yang lain? Dingin. Dingin. Iya, yang lain? Karena dia adalah tempat es itu. Nah, iya, karena dia adalah tempat es itu. Bagus ya. Nah, dari jawaban anak-anak sangat bagus. Nah, jadi untuk itu coba dengarkan ya. Bapak jelaskan sedikit ya. Es itu kalau kita masukkan di dalam lemari es, dia masih tetap membentuk padat, keras ya. Kenapa? Karena lemari es itu mempunyai suhu udara yang sangat dingin. Dia suhunya masih di bawah 0 derajat ya. Jadi kalau ditaruh di dalam lemari es, dia masih sifatnya tetap membentuk. Kemudian setelah kita lakukan percobaan, kita letakkan di tempat terik panas matahari. Nah, apa yang terjadi? Nah, ya, coba sudah kita apakan, kita ambil. Nah, silakan nak, coba diambil itu ya. Nah, kita bawa kembali, kita letakkan. Iya, bagus. Ya. Nah, setelah kita letakkan di panas terik matahari, maka es tadi akan mencair. Ya. Cepat dia mencair dibandingkan dengan yang masih ada di dalam lemari es tadi. Nah, jadi untuk itu supaya anak dapat pahami tentang pemanasan global tadi. Ya, ini Bapak jelaskan sedikit. Ya. Jadi pemanasan global itu, coba dengarkan. Pemanasan global itu disebut juga dengan global warming. Apa? Disebut apa? Global warming. Ya. Nah, pemanasan global itu terjadi. Ya. Pemanasan global itu bisa terjadi jika suhu bumi itu meningkat. Ya, jika suhu bumi itu meningkat, ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan pemanasan global. Ya, suhu meningkat. Nah, apa akibatnya? Kok bisa jadi pemanasan global? Ini perlu kita pelajari, perlu kita ketahui ya. Kalau pemanasan global ini nanti kita biarkan, ya, kita biarkan saja lama-kelamaan nanti mungkin, ya. Kalau ini kita biarkan, ya, maka dalam puluhan tahun nanti bisa saja, ya, pulau-pulau yang ada di dunia ini akan tenggelam. Nah, nih. Jadi pemanasan global itu ya, terjadi karena banyak masalahnya, yaitu karena polusi udara yang tinggi diakibatkan dengan adanya asap kendaraan bermotor, ya, asap pabrik, ya. Ini juga bisa menyebabkan ya, pancaran sinar itu, ya, sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Nah, akibatnya kalau pancaran matahari itu nggak bisa keluar dari bumi, akibatnya suhu bumi semakin panas. Inilah yang disebut dengan pemanasan global. Nah, apa efek-efeknya bagi yang lainnya? Contohnya untuk bagi tumbuhan, ya, bagi hewan, ini semua ikut merasakan, ya, ikut
merasakan dampak dari pemanasan global tadi. Di antaranya, ya, kalau pemanasan global ini terjadi di bumi ini berlama-lama, maka tumbuhan dan hewan juga akan merasakan dampaknya, yaitu diantaranya yaitu mengalami kepunahan karena panasnya global tadi, panas tadi. Jadi hewan ada yang tidak tahan akan mengalami kepunahan. Ya. Kemudian rumput-rumput juga akan kekeringan, mengering akibat pemanasan global. Nah, jadi bahan makanan juga mengalami kekurangan, ya, sehingga akan timbullah bencana kelaparan. Ya, nah itu akibat daripada pemanasan global tadi. Ya, untuk supaya anak dapat pahami, ya. Nah, untuk itu pada anak-anak sekalian, ini Bapak coba, ya, kita bentuk sebuah kelompok, ya, untuk dimana kita bisa menjawab dan memecahkan daripada masalah tentang benda tadi, ya. Nah, untuk akibat daripada pemanasan global. Nah, coba kita bentuk kelompok, ya. Nah, dari yang sebelah sana kita bentukkan satu kelompok berhadapan saja, ya. Kemudian yang sebelah sini berhadapan dengan mejanya, ya, bentuk kelompok. Kemudian yang di tengah kita geser di belakang sana bentuk kelompok. Ya, dari sini tidak jauh ke belakang sana kita bentuk satu kelompok. Ya. Nah, ini akan Bapak coba kita bagi lembaran kerja untuk siswa untuk sama-sama kita selesaikan, ya, supaya kita dalam belajar ini bisa betul-betul kita lakukan, kita bisa memahami, ya. Baik. Nah, ya. Tunda dulu aja. Baik, untuk anak-anak sekalian, ya, kita sudah bentuk kelompok, ya. Nah, ini Bapak bagikan LKPD untuk anak-anak sekalian, ya, untuk dapat diselesaikan, ya. Ini Bapak bagikan, ya, ya, satu, nah, satu, ya. Coba diperhatikan. Oke. Ya. Nah, coba perhatikan dulu lembaran kerjanya masing-masing. Ya. Nah, coba diperhatikan dulu, ya. Iya, coba diperhatikan dulu, dengarkan dulu, ya, apa yang akan Bapak sampaikan. Nah, di situ ada lembaran kerja yang Bapak bagikan, ya. Nah, di sana ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, di antaranya ada kalimat-kalimat tentang pemanasan global. Coba kamu isi, ya, kamu kerjakan secara kelompok
daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada, ya. Nah, coba diselesaikan dulu. Bapak beri waktu beberapa menit. Nah, di dalam LKPD yang anak-anak kerjakan, ya, itu bisa kamu perhatikan. Di sana bisa kamu memperoleh, ya, kosakata baru atau istilah, ya, yang terkait dengan perubahan wujud, kemudian mencari artinya dengan menggunakan kamus bahasa Indonesia, ya. Dari apa yang Bapak jelaskan tadi, coba kamu cari kata-kata, ya, kosakata baru, kemudian yang mempunyai arti. Nah, kemudian untuk itu kalau ada anak-anak yang mau bertanya di seputar pemanasan global, silakan. Yang ini tadi sama. Iya, iya sama. Coba diisi di pertanyaan kolom-kolomnya itu kan ada, ya kan? Nah. Nah, ada yang mau bertanya? Coba silakan. Ada yang mau tanya, silakan. Dari kelompok yang satu, kelompok dua. Ada yang mau tanya? Kelompok yang lanjut, yang berikutnya ada yang mau tanya? Nah, sudah siap? Coba kalau ada yang mau bertanya silakan. Coba silakan yang mau bertanya. Nah, kalau sudah nggak ada, coba sudah dikumpulkan itu soalnya, ya. Nah, dikumpulkan ke depan.
Iya. Iya, tak apa-apa. Coba kita kumpulkan ya. Nah, dikumpulkan di sana ya. Ada yang belum kumpulkan? Iya, ini. Lanjut. Kelompok yang lain sana. Ya, silakan. Salah satu maju ke depan mengumpulkan. Ya, silakan. Nah, baiklah untuk anak-anak sekalian, ya. Setelah anak-anak tadi telah melaksanakan LKPD-nya dan mengumpulkan ke depan, ya, sudah banyak yang telah memberikan pendapatnya. Nah, untuk mengurangi daripada pemanasan global, atau mengurangi lajunya pemanasan global, kita bisa melaksanakan dengan cara yaitu mengurangi pencemaran udara. Contohnya, kalau kita mau berangkat ke sekolah, ya, dengan cara berjalan kaki, ya. Atau menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah. Kalau tempatnya dekat, ya. Ini untuk daripada mengurangi lajunya pemanasan global, ya. Jadi dengan mencintai dan memelihara tumbuhan, ya, yaitu dengan menghemat pemakaian listrik dan air, ya. Itulah cara mengurangi daripada pemanasan global, ya. Satu contoh hanya anak-anak, ya. Dari rumah, ya, kita naik sepeda ke sekolah, ya. Tentunya ini seperti contoh Paknya Bapak sebutkan sini, Paknya si Rani, ya, berangkat ke sekolah dengan menaiki sepeda, ya. Si Rani berangkat pukul 6. Nah, sampai pukul 7 baru sampai ke sekolah. Berapa lama si Rani itu bersepeda ke sekolah? 1 jam. Iya. Nah, jadi dengan adanya pemanasan global ini, kita bisa menghubungkan dengan penghitungan, ya, dengan satuan waktu, yaitu dengan menggunakan satuan waktu menggunakan apa? Kalau satuan waktu menggunakan apa? Jam, ya, menggunakan jam. Di samping menggunakan jam, menggunakan apa? Menit. Kemudian apa lagi? Detik. Iya, ya. Nah, jadi misalnya ini harus kita tahu, ya, 1 jam itu bisa kita ubah ke dalam menit menjadi berapa menit itu 1 jam? 60 menit. Dari menit bisa kita ubah ke detik. 1 menit berapa detik? 60 detik.
detik. Iya. Jadi kalau 1 jam berubah ke menit menjadi 60 menit. Dari menit 1 menit kita ubah ke detik menjadi 60 detik. Jadi kalau 1 jam kita ubah ke detik, 1 jam itu berapa detik? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa detik? Berapa? Ayo coba. Berapa nak? 120. Ada lagi? Nah, caranya tadi kan sudah Bapak sebutkan. Kalau 1 jam berubah ke menit adalah 1 jam 60 menit. Kalau 1 menit adalah 60 detik. Jadi caranya tentu kita kalikan. Kalau 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, maka kita kalikanlah 60 menit dikali 60 detik. Ya, jadi 1 jam itu kalau diubah ke dalam detik menjadi 3.600 detik. Ya, nah itu untuk menghubungkan dari pemanasan global kepada satuan waktu. Ini Bapak harap kepada anak-anak sekalian, setelah kita pelajari ini nanti bisa mengerjakan dengan menggunakan satuan waktu jam, menit, dan detik. Ya. Nah, itu pada masuk pada pembelajaran tempat yang pelajaran matematikanya. Ya. Nah, kemudian tadi kita sudah pelajari tentang pemanasan global, ya, yaitu bisa mengalami perubahan. Ya, pemanasan global terjadi akibat daripada apa tadi? Ya, coba pemanasan global tadi apa terjadi karena apa tadi? Jika suhu bumi itu meningkat, ya. Jadi karena suhu meningkat maka timbullah pemanasan global. Jadi kalau seperti pakaian, pamannya kita cuci, coba habis kita cuci kita simpan dalam lemari, keringkah pakaian itu? Tidak. Coba kalau kita letakkan di tempat yang panas terik matahari, pakaian akan kering. Nah, itu akibat daripada pemanasan global daripada panasnya matahari tadi. Ya. Nah, jadi itu dengan seperti itu kita dapat memahami, ya, tentang pemanasan global. Bapak harap anak-anak bisa melaksanakan, mengerjakan untuk ke depan dan mengetahui apa yang disebut dengan pemanasan global. Bagaimana terjadinya dengan pemanasan global, ya. Nah, jadi di dalam pemanasan global itu bagaimana cara untuk menguranginya kita juga sudah pelajari, ya, untuk mengurangi lajunya pemanasan global dengan cara tadi mengurangi pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu terjadi akibat apa tadi? Akibat asap kendaraan bermotor, asap pabrik. Iya. Nah, itulah tentang pelajaran kita, ya. Jadi untuk yang selanjutnya pada pelajaran SPDB kita tentang pakaian tadi, kalau kita cuci harus kita jemur di terik matahari supaya bisa menjadi cepat kering, ya. Kemudian kalau sudah kering tentunya kita bisa menyusun rapi, melipat dengan baik. Ada yang bisa melipat pakaian dengan baik sudah?
Ini Bapak berikan contoh satu ya pakaian. Coba nanti anak lipat dengan pakaian yang Bapak berikan. Contohnya ya, ini adalah suatu pakaian pamannya habis kita cuci, kita jemur. Coba Bapak minta anak Bapak ini melipat pakaian yang bagus. Nah, coba dilipat mana yang melipat yang bagus. Bapak lihat dulu. Iya. Iya, oke, bagus sekali sudah pandai melipat ya. Nah, jadi Bapak harap untuk anak-anak yang lainnya juga harus bisa melipat pakaian yang sangat bagus dan rapi. Jadi jangan hanya sekedar melihat saja, tapi bisa melaksanakan melipat pakaian dengan bagus dan rapi ya. Oke. Nah, selanjutnya ya. Kita sudah pelajari beberapa kita lalui ya. Nah, Bapak harap kita nanti bisa melaksanakan pekerjaan kita ya. Bapak rasa itulah pelajaran kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa kita manfaatkan dan bisa terlaksanakan pelajaran kita ya. Nah, sebelum kita akhiri, nah kita tutup pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berhasil. Kita tutup dengan doa bacaan alhamdulillah ya. Dan sama-sama kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, untuk anak-anak Bapak sekalian perlu kembali Bapak ingatkan di masa pandemi yang seperti ini kita selalu jaga kesehatan, selalu cuci tangan, ya, pakai sabun, pakai masker, dimanapun kita berada kita tetap pakai sesuai dengan protokol kesehatan agar kita jauh dari jangkauan penyakit. Nah, Bapak rasa demikian. Kita lanjutkan pelajarannya pada esok hari. Bapak akhiri dengan ucapan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.